Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Ya Tuhan, Kau pelindung kami Tuhan. Kau menara kekuatan kami Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kami undang semua duduk bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi dari depan pujian ini. Kita nyatakan kekaguman kita kepadanya. Yesusku, ya Tuhan, Kau penyelamat kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan kami memuji Engkau Tuhan. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari nyanyi, bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan angkat tanganmu saudara. Hormati Dia saat ini Tuhan. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Sia Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku
padamu. Mari sembah Dia tuh. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami bersorak demi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Mari Tuhan, saudara pujikan. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu saat ini Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini saat ini. Kami percaya Engkau menilik setiap kami satu persatu. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Apa kabar saudara? Maaf saya sedang batuk ini. Tapi tidak apa-apa. Kita semua memuji Tuhan dengan apa yang ada, amin. Kita percaya bahwa kehidupan kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan kewajiban kita untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih. Ada satu pujian. Aku berterima kasih. Mari kita menari buat Tuhan. Goyangkan ke kiri ke kanan. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagi-Nya. Dari depan ya, aku berterima kasih. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku jadi tarian. Ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud bagi-Mu. Katakan, ku tak dapat memuji, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Katakan, ku tak dapat berhenti memuji. Haleluya. Dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu.
Mari kita pujikan dari depan. Kita belajar sama-sama lagunya. Bersuka di hadirat-Nya, Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud baginya. Katakan, ku tak dapat berhenti memuji. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, Jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. ya, musik memuji Tuhan. Haleluya. Goyangkan ke kiri ke kanan. Katakan, ku tak dapat berhenti memuji. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu. Sekali lagi. Rencana-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, masih sanggup memuji Tuhan? Amin. Sanggup ya. Saya ini serak-serak ini tapi tetap sanggup. Amin. Amin. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ku dengar suara nyanyian, bergema iringi tarian. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Irama gambus dan kecapi mengalun membuatku menari. Terpujilah Tuhan. Dengan seracap yang berdentang. ceracap yang berdenting. Dengan ceracap yang berdenting. Ceracap yang berdenting. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Yang bernafas menyembah Dia. Sekali lagi ku dengar suara nada. Ku dengar suara nyanyi, bergema iringi tarian. Terpujilah Tuhan. Irama gambus dan kecapi mengalun membuatku menari. Terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang. Dengan ceracap yang berdenting. Dengan ceracap yang berdenting. Biar semua yang bernafas menyembah Dia. Yang bernafas menyembah Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pujilah Tuhan Dengan segenap hatiku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah keselamatanku. bagi Allah. Keselamatanku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah keselamatanku. Bagi Allah penyelamat. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan. Amin. Ku dengar suara nyanyian bergema iringi tarian. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Irama gambus dan kecapi mengalun membuatku menari. Terpujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting. Biar semua yang bernafas menyembah Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap hatiku. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Mazmur bagi Allah penyelamat. Mazmur bagi Allah penyelamat. Mazmur bagi Allah penyelamatku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lagunya baru ya, padahal ini lagu lama sebenarnya. Tapi ini sangat-sangat memberkati saya sebagai anak Tuhan, oke? Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mohon Ibu Sembiring untuk berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami menghadap hadirat Tuhan dengan segenap pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan jemaat Tuhan dan memberkati setiap mata pencarian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasanya sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Katakan karena salib. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kuasaku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kita serahkan kepada hamba-Nya. Hanya Yesus. Sekali. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami memiliki Engkau yang mengasihi kami. Dan kasih-Mu dinyatakan melalui salib yang Tuhan sudah kerjakan di atas bukit Golgota. Pagi hari ini Tuhan, biarlah ibadah kami menjadi satu bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami naik ke hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini berkat kami Kau sempurnakan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan di dalam firman-Mu ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada pengharapan. Dan pagi ini setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin.
Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Semua siap diberkati firman pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Ya. Baik saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman ya, tentang satu hal, yaitu mengenal Tuhan, atau saya beri judul khotbah saya ini Knowing Jesus. Saudara, ada beda ya antara kita know about Jesus dengan kita know Jesus. Ketika mungkin kalau saya baca di dalam bahasa Inggris itu kita ditanya, do you know about Jesus? Itu maksudnya, pernahkah saudara dengar soal Yesus? Tahukah saudara tentang Yesus? Tapi ketika kita ditanya, do you know Jesus? Maksudnya apakah saudara dan saya, kita mengenal Yesus itu secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa kita semua, ini juga buat saya saudara. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan cuman sekedar tahu tentang Yesus, tapi kita betul-betul kita mengenal Dia dalam hidup kita saudara. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24, di situ dikatakan begini saudara. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ayat yang saya maksud kita diajak untuk lebih mengerti apa sih yang disukai Tuhan, apa sih yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ternyata yang Tuhan kehendaki itu ada satu hal saudara. Kalau ada di antara kita yang mau bermegah ya, dikatakan baiklah dia bermegah karena yang berikut, yaitu karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Kalau dalam ayat sebelumnya saudara ya, dalam ayat yang ke-23 itu dikatakan begini, saya nggak catat di sini saudara. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Dia memang bijak. Dia memang memiliki kebijaksanaan, mungkin dikatakan lebih daripada yang lain. Tapi firman Tuhan, jangan bermegah karena hal itu. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Memang kenyataannya dia kuat kok. Tapi firman Tuhan bilang, jangan kita bermegah karena hal itu. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Oh, ini bukan isu, memang dia kaya. Bukan hoax, memang kenyataannya dia kaya. Saking kayanya, kalau anak-anak suka guyon itu saudara, uangnya ini gak ada nomor serinya saudara. Wahing metu duit saudara, wahing 1.000 gitu saudara. Saking sugih saudara. Memang kenyataannya dia kaya. Tapi firman Tuhan bilang, jangan karena kekayaan itu orang ini boleh bermegah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bermegahlah karena yang berikut. Saudara, kata bermegah itu pakai kata to shine, to praise, to boastful. Saya baca artinya malam waktu saya nyiapin ini saudara. Kata to boastful itu artinya sesuatu yang bisa kita sombongkan. Sesuatu yang bisa kita banggakan. Saudara, saya bersyukur saudara ya, kita boleh beribadah di tempat yang baik. Saudara, kita bersyukur kita boleh beribadah dengan segala fasilitas yang kita miliki. Kita bersyukur saudara boleh beribadah dengan kursi yang empuk, dengan pendingin ruangan yang sedemikian rupa. Kita bersyukur di tempat ini saudara-saudara, kita masih punya banyak teman-teman pelayan, hamba-hamba Tuhan di sini yang mereka talented dengan bidangnya masing-masing. Tapi Alkitab bilang bukan karena itu kita bermegah, ya. Tetapi bermegahlah ketika kita menjadi jemaat GPDI Gloria yang Tuhan katakan, sungguh engkau mengenal aku. Amin saudara. Inilah yang menjadi kebanggaan kita saudara. Memahami, ya dikatakan. Kita bermegah karena yang pertama, karena memahami. Memahami pakai kata, mengerti secara properly, understand properly. Mengerti dengan benar. Mengertinya ini bukan cuma separuh-separuh. Ketika kita baca firman itu, nanti kita ada di slide berikut saudara.
Betul-betul kita membaca sampai kita merenungkannya siang dan malam. To teach, saudara, diajar, dididik, to instruct it. Hidup kita dituntun oleh firman. Inilah yang menjadi kebanggaan saudara dan saya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, yang kita bisa bersaksi dan dilihat orang, ya saya tahu firman, ya saya diajar oleh firman, ya saya sungguh hidup saya serahkan untuk saya dituntun oleh firman dan kebenarannya. Bahkan sampai yang kedua itu dikatakan, kebanggaan kita adalah pada saat saudara dan saya kita dikatakan mengenal Tuhan. Kata mengenal di sini saudara pakai satu kata yang artinya itu tahu oleh karena sebuah pengalaman, bukan kata orang. Itulah sebabnya dikatakan kekristenan ini adalah pengalaman pribadi. Kalau suatu saat saudara mendengar ada kesaksian dari mimbar ini, puji Tuhan, saya sakit, dokter sudah bilang tidak ada harapan, tapi puji Tuhan hari ini saya sembuh. Wah, saudara dikuatkan. Tapi jangan stop puas sampai di situ. Milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Puji Tuhan, dulu saya hidup gak ada harapan, sekarang saya boleh berdiri di tempat ini melayani Tuhan. Saudara pasti juga diberkati dengan kesaksian itu. Tapi jangan berhenti sampai di situ, saudara. Milikilah pengalaman dengan Tuhan. Dari situlah saudara dan saya, saudara, kita bisa mengenal Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan begini, saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi saudara, kita diajak untuk mengenal Tuhan, tapi ada satu usaha yang pakai kata keterangan sungguh-sungguh untuk mengenal itu. Yuk mengenal Tuhan, tapi mengenalnya jangan sambil lalu. Jangan cuman sekedar kalau kita hati lagi enak baru kita cari Tuhan. Atau kalau kita lagi istilahnya nggak ada harapan, kepepet, tersudut, terpojok, baru kita berseru sama Tuhan. Tapi di sini dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, kata sungguh-sungguh itu pakai kata kayak kita mengejar Tuhan. Mengejar, kalau nggak salah gitu arti hadirmu gitu, saudara. Jadi hadirat Tuhan tuh kita kejar. Dalam arti kita bukan cuman berpangku tangan nunggu, ya kalau Tuhan datang puji Tuhan, kalau enggak ya memang belum rezeki saya kali ya. Enggak, saudara. Mengenal Tuhan bicara tentang ada pakai kata to pursue, to chase, mengejar. Artinya ada sesuatu yang menjadi satu effort kita. Saya kepingin kenalan sama Tuhan. Saya kepingin mengenal Tuhan lebih daripada cuman sekedar tahu apa kata orang, saudara. Ya. Nah, saudara, mari ya kita punya kerinduan. Kalau kita punya kerinduan, kita pasti juga punya effort, saudara, untuk kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana sekarang, saudara, caranya kita mengenal Tuhan, saudara, ya? Yang pertama, mengenal Tuhan bisa kita lakukan dengan memahami setiap pembacaan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 98. Betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Nah, saudara, pemazmur mengatakan betapa dia mencintai firman Tuhan. Betapa pemazmur ini baca firman bukan karena sebuah keharusan atau kewajiban agamawi. Tetapi memang karena dia kepingin mencari apa kata Tuhan bagi hidupnya pada saat itu. Ya. Saudara, saya ingat dulu zaman saya SMP, saudara, ya. SMP ini kan zaman saya itu berarti zaman saya, enak zamanku toh. Sekitar tahun 90-an, saudara. 90 sampai mungkin 93 kayak begitu, saudara. Saya nggak tahu saudara ada di mana ini teman-teman tahun itu, ya. Nah, tapi dulu tuh belum ada HP. Kalau suka sama lawan jenis, saudara, itu nggak bisa by WA.
punya HP tahun itu kudu ada kaitan dengan anak Lim Sulyong, cucunya Soeharto, kayak begitu-begitu saudara. HP ini benar-benar benda mewah. Nah, termasuk teman sebelah saya, rajin tiap hari surat-suratan. Saya punya teman namanya Pratomo, saudara. Dia senang sama adik kelas. Dia kalau pagi, saudara, dia minta saya jemput dia lebih awal untuk apa? Naruh surat di kelasnya, gitu saudara. Dan nanti besok pagi sambil dia taruh, dia juga terima balasan, dia baca. Saudara, pas dia baca, itu saudara. Terus apa sih lo? Biasa aja. Nanti guru ngajar, baca lagi. Terus lihat keluar, karena kelasnya di sana, saudara. Ini namanya cinta, saudara, kayak begitu. Coba saudara yang sekarang lagi pacaran, saudara terima WA dari pacar saudara. Adakah saudara baca cuman gini? Terus ada temennya, ayo kita jalan-jalan yuk gitu. Enggak saudara, pasti saudara bacanya bakal sepenuh hati. Ya ampun, ya ampun, aduh ya ampun gitu ya. Nah itu namanya cinta saudara. Bagaimana saudara dan saya kita sekarang baca firman? Adakah kita merenungkannya? Saya pernah ada satu ayat saya lupa saudara ya. Saya nggak pakai ayat itu takut nanti dikerjain sama saudara. Ada ayat yang betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Aku merenungkannya, ada ayat bilang begini. Siang dan malam. Terus saya ditanya sama anak saya. Berarti sore boleh enggak dong Pak? Katanya gitu. Maksudnya siang dan malam, Alkitab dalam bahasa Inggris itu pakai kata day and night. Pada waktu matahari bersinar sampai matahari terbenam pun dia masih merenungkannya. Saudara, bacalah firman. Ini surat cintanya Tuhan buat kita saudara. Amin. Dan Alkitab mengatakan pada saat kita membaca firman Tuhan, Daud bilang, aku jadi lebih bijaksana terhadap musuhku. Saudara, kata bijaksana terhadap musuh ini bukan tentang orang yang menjadi musuh. Tetapi ini berbicara ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana kita menyelesaikannya. Pada saat kita baca firman, seringkali firman Tuhan datang memberikan jalan keluar, saudara. Ya. Lalu saudara, pengenalan itu juga merupakan hasil dari pengalaman pribadi. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, saudara. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, di situ dikatakan, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja, tetapi sekarang kukenal engkau dengan berhadapan muka. Saudara, di sini saya tulis versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dulu katanya Ayub, dia banyak dengar tentang Tuhan. Tapi itu cuman dia dengar dari kata orang. Bisa dari sahabat-sahabatnya, bisa dari siapapun. Tapi pribadi Tuhan itu, Ayub hanya mendengar dari kata orang. Dia baru know about God, belum know God. Dia baru kalau kayak kita sekarang know about Jesus. Sering kita dengar khotbah, sering kita dengar kesaksian orang. Tapi kita belum punya pengalaman pribadi. Sampai suatu saat hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan Ayub. Padahal Alkitab jelas mengatakan Ayub itu orangnya saleh. Tetangga kita namanya Pak Saleh, saudara sebelah ya. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Wah, ini benar-benar 4 kriteria rohani yang kalau kita miliki, dan ini pengakuan ini bukan datang dari Bapak Ibu Gembala kepada seorang pelayan atau anak Tuhan. Ini datang langsung dari Tuhan. Hei, kalian lihat, ini hambaku Ayub. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu menjauhi kejahatan. Tapi 4 kriteria ini tidak menjamin seorang seperti Ayub dia luput dari hal-hal yang tidak enak. Tuhan izinkan Ayub kehilangan segala sesuatunya, saudara. Dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, dia kehilangan kesehatan, dia kehilangan orang yang ada di dekatnya, istrinya. Kemudian dia juga kehilangan sahabat-sahabatnya. Tapi pada saat semua yang saya sebutkan tadi terjadi dalam kehidupan Ayub, disitulah Ayub bilang, Tuhan, dulu
cuman dari kata orang aku tahu tentang engkau. Tapi sekarang aku mengenal engkau dengan face to face, saudara. Saudara, dulu saya bersyukur saudara ya, saya banyak dilibatkan sama Bapak Gembala di dalam pelayanan sinode sampai ke majelis pusat, saudara. Dulu sebelum saya dilibatkan, saya hanya tahu ada nama pendeta ini jadi ketua MP. Dulu saya cuma tahu ada nama ini, Bapak pendeta ini jadi misalnya bendahara MP, saudara. Nama-nama besar itu saya cuma tahu karena saya ngetikin surat undangan misalnya. Tapi ketika saya punya kesempatan, saya diajak oleh Bapak Gembala, ya, saya jadi tahu, oh ini namanya Om Wakari dulu. Oh ini namanya dulu Opa Mande. Oh ini yang dulu namanya misalnya Om siapa lagi. Sekarang saya bukan cuman kalau ketemu orang, ngana tahu, oh bukan cuman tahu, kita so kenal no, so hadapan, jabat tangan misalnya. Karena saya bukan cuman dengar apa kata orang, tapi saya jumpa, saya ngobrol, saya jabat tangan. Nah, saudara, mari kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya bersyukur saudara ya, saya selain bantu pelayanan di sini, saya juga tahun lalu saudara ya, saya ngadep ke Bapak Ibu Gembala, saya cerita, Om Tante, saya mohon izin saya membuka pelayanan perintisan. Om bilang, jalan. Saya senang saudara, saya punya Bapak Ibu Rohani yang selalu support dengan semua yang saya kerjakan. Nah, saudara, dulu, nah saya mau cerita. Saya banyak dengar cerita dari Om Tante tentang bagaimana Bapak Ibu Gembala memulai pelayanan di sini. Saya sering dengar saudara. Dulu waktu Om Tante nggak punya uang ceritanya, ada orang tiap hari ngelempar 5.000 Tante ya. Bayangin saudara. Coba asyir tolong tungguin, barangkali ada yang lewat ngasih 5.000 gitu loh. Pasti nggak kejadian lagi. Tapi dulu waktu Bapak Ibu Gembala nggak punya apa-apa saudara. Ya, tahun itu orang bisa lewat saudara. Hanya ngasih. Selain tentu ada tantangan, ada aniaya, tapi juga ada pemeliharaan dan keajaiban Tuhan. Saya juga banyak mendengar, sekali lagi, cuman dengar nih ya. Ketika Om Tante dulu mungkin membangun ini, ketika memulai pelayanan ini, ada jalan-jalan Tuhan. Sampai kita sekarang bisa menikmati seperti sekarang ini. Saya juga mendengar, lagi-lagi, dulu ini saya mendengar gitu saudara. Ya. Ketika Om mulai pelayanan di sini, yang datang cuma beberapa orang gitu, ya. Tepuk tangan nyanyi-nyanyi mbah-mbah. Pas Om mulai khotbah tidur saudara, gitu. Nah, ini dulu saya cuma dengar. Dulu saya kagum hal-hal gitu. Tapi setahun belakangan ini saya jalanin saudara. Saya ngelewatin yang namanya memulai pelayanan gak ada siapa-siapa. Tapi yang saya mau cerita saudara, ya ini pengalaman pribadi saudara. Suatu saat saudara, saya terus terang, saya memulai pelayanan di rumah itu, saya ya sebagaimana hamba Tuhan pada umumnya, dengan apa yang ada di ruang tamu. Saudara tahu saya main keyboard, lalu kebetulan di rumah kami punya drum kecil, Jotam anak saya yang sekarang ada di sekolah minggu, dia main drum. Yang puji-pujian, grace, puji Tuhan, hal itu membuat kami sekeluarga akhirnya melayani Tuhan. Saudara tahu jemaatnya siapa? Istriku toh, satu orang yang main tamborin sebelah sini itu istri saya saudara. Dia duduk di sini. Pas kami berdiri gini saudara, saya bilang, sampai kon lembur minggu mah tutup gerejaku mah. Gitu. Jadi tolong ojo lembur minggu, saya bilang gitu. Jemaatnya jili tok til siji toh saudara. Nah, tapi itu membuat kami terus saudara. Akhirnya terus saya ditegur dia. Pak, kalau kamu melayani kami hanya sebagai keluarga, Tuhan gak bakal percayakan jiwa-jiwa. Tapi layanilah kami sebagai jiwa-jiwa. Nah sejak itu saudara, saya mau melayani di rumah yang baru pelayanan kecil dengan pelayanan di sini sama. Saya berdoa, saya persiapan sama saudara. Dan jemaat bertambah. Lalu saya juga saudara, suatu saat kami ini butuh pengeras suara saudara. Ya. Kami punya beberapa alat di rumah tapi nggak punya pengeras suara. Nah,
Lalu saya browsing saudara, karena dia bilang kalau nggak salah ada temanku, tapi nggak pernah ngobrol Pak, jangan ngarep banyak ya. Itu tokonya ini di Jakarta, katanya gitu. Di daerah Glodok, tapi itu bukan alat bermerek, ya buatan lokal, nggak masalah. Pokoknya ada pengeras suara sedikit. Lalu saya mulai nge-DM di IG-nya saudara, ya. Lalu saya tanya harga, Pak. Nah berapa hari saya ditelepon. Ada yang bilang, Pak Hari ya? Iya. Oh kenalkan Pak, saya Wandi yang punya toko. Oh ya kok. Bapak pendeta ya? Iya kok. Oh itu perlunya buat apa? Katanya gitu. Nah saya, ya buat ibadah, masa buat sholat? Saya bilang gitu ya. Jadi buat ibadah, buat kebaktian. Nah alatnya seperti apa? Saya bilang saya kepingin, ya karena yang ada di kepala saya seperti itu saudara ya. Pakai stand, pakai... Ya agak bagus sedikit, susahnya hamba Tuhan perintisan pemain musik kayak begini saudara. Agak rewel minta alat gini saudara ya. Nah jadi saya bilang saya butuhnya seperti ini. Nah terus dia bilang, saya ada alat yang baru keluar. Jadi bukan itu, jadi cuma seperti speaker besar tinggi. Nah Bapak punya mic? Nggak punya Pak. Itu ada mic-nya sekalian, enak. Oh iya. Gimana kalau yang itu aja? Oh ya baik, saya bilang baik. Saya bilang baik ini bukan mau beli. Terima kasih buat informasinya. Karena saya belum punya uang sama sekali gitu. Oh ya baik Pak. Oh ya, Bapak buru-buru nggak butuhnya? Saya bilang enggak buru-buru. Lawang nggak ada uangnya gimana mau buru-buru gitu ya. Lalu dia bilang, kalau nggak buru-buru nanti saya antar kirim ke sana apa saya antar. Kok saya bilang. Saya nih cuma cari info. Saya belum punya uang. Terima kasih buat penjelasannya tapi jujur saya belum punya uang. Saudara tahu dia bilang apa? Wah, berarti betul saya harus jumpa Bapak. Supaya saya belajar tentang iman. Singkat cerita saudara, saya WA bulan Oktober, November dia datang naik mobil dari Glodok, Jakarta saudara. Dengan istri dan 2 anak. Nganter speaker segede keyboard, segede gaban ini ada di rumah saudara. Dan semua itu dia bilang buat pekerjaan Tuhan. Saudara saya dulu cuma dengar dari om tante. Tuhan pelihara. Sekarang saya punya pengalaman saudara. Masa saudara gak kepingin? Saya ngalamin keajaiban masa cuma sampai di om Hari di depan. Ya, belum selesai saudara. Belum selesai nih ya. Biar saudara tambah penasaran. Tuhan gue juga pengen Tuhan gitu ya. Saudara, kami ini ibadah nggak bisa terbuka. Saya cuma pakai kipas angin. Kipas pertama yang dibawa sama teman saya itu adalah kipas model kecil begini. Gambar Doraemon biru segini saudara ya. Jadi mulutnya Doraemon yang muter itu jadi kipas saudara. Nah itulah yang jadi pendingin buat kami ibadah. Lalu dia bilang, Pak ayo kita nyicil AC. Katanya, oh ya nggak apa-apa. Buat pekerjaan Tuhan semampu kita lakukan. Nah, tapi Tuhan baik saudara. Tuhan nggak izinkan kami nyicil. Saya lagi pelayanan di sini saudara ya. Saya tiba-tiba itu WA saya bunyi. Ada satu nama lupa saya namanya ibu siapa. Saya nggak kenal. Ibu itu posisi di Amerika ketika dia WA saya. Dan intinya saya ditransfer 5 juta rupiah saudara. Persis sejumlah angka yang kami tanya tentang harga AC itu. Jadi sekarang saya matikan semua kipas-kipas saya ini. Ya. Kipas-kipas Doraemon itu, berhenti kamu beribadah saya bilang ya. Sudah cukup kamu gitu ya. Nah, saudara, ini loh saudara yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Ayo saudara, milikilah pengalaman pribadi. Dari sini saya bisa cerita sama orang, Tuhan tuh ada loh. Bukan karena sekedar kesaksian dari Bapak Ibu Gembala, karena saya dulu pernah tinggal dengan beliau ini sekian tahun. Bukan. Sekarang saya ngalamin saudara. Nah inilah yang firman Tuhan bilang, kenali aku dengan pengalaman pribadi. Tapi masalahnya seringkali kita berasumsi pengenalan kita kepada Tuhan hanya melalui hal-hal yang mengenakan daging. Uang datang, kesehatan, keberhasilan. Bagaimana jika Tuhan ingin berkenalan dengan kita, menyatakan dirinya dengan perkara-perkara seperti tadi. Pada saat kita nggak punya, pada saat kita kepepet, kita butuh nggak tahu dari mana. Itu saudara. Saudara,
saya mau kasih tahu, justru lewat sebuah permasalahan, saudara buktikan, nantikanlah, nggak lama lagi Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita sakit? Supaya kita punya pengalaman Dialah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kenapa kita sampai punya pengalaman kita kekurangan? Supaya kita punya pengalaman Dialah Allah Yehova Zireh yang mencukupkan kehidupan kita. Kenapa kita sampai punya pengalaman kita tiba-tiba semua ditarik dari kehidupan kita, nggak ada lagi orang bersama kita. Supaya kita punya pengalaman Tuhanlah yang setia dalam kehidupan kita, saudara. Ya, nah berikutnya saudara. Wah ini semakin seru. Ya, lalu saudara, pengenalan akan Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada perkara-perkara yang lebih besar. Ya, 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, ketika kita punya satu pengalaman kecil dengan Tuhan, membuat iman kita bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, wadah kita ini kayak makin besar. Dan pengalaman yang lebih besar lagi Tuhan berikan. Ketika kita punya ini, iman kita bertumbuh lagi saudara. Sehingga wadah iman kita ini lebih besar lagi. Sehingga pengalaman yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu lebih besar lagi saudara. Begitu seterusnya saudara. Jadi saudara, jangan kita bermimpi langsung mengalami satu pengalaman iman yang spektakuler. Kalau yang kecil-kecil ini kita nolak dari Tuhan. Enggak Tuhan, bukan begini caranya. Tuhan bilang, aku pun bisa datang dalam badai. Ya saudara. Nah, Daud ketika dia berhadapan dengan Filistin itu, dengan Goliat, Daud ini kenapa dia sampai berani? Ini kuncinya. Karena waktu dia jadi gembala, dia nggak berhadapan dengan tentara Filistin. Dia berhadapan dengan yang sehari-hari. Singa, beruang. Tapi Daud membuktikan dia ditolong dari pengalaman sehari-hari itu. Sehingga lewat kesaksian dari pengalaman sehari-hari, dulu aku ditolong kok. Kalau dulu saya ditolong Tuhan, sekarang pun aku pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi saudara, marilah kita memiliki pengalaman pribadi. Karena itu membawa saudara dan saya kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi saudara. Di dalam kita mengiring akan Tuhan. Hati-hati saudara, kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau saudara. Saudara, 14 April tahun 19 berapa ya? Teman-teman mungkin ada yang hafal Titanic itu tenggelam tahun berapa? Lupa ya. Oke. Nah tapi ini saudara ada satu kisah yang menarik kenapa sampai Titanic ini tenggelam saudara. Jadi ini ada namanya Kapten, saya lupa namanya ya, tapi yang lebih dikenal dia Captain Smith saudara. Dialah jadi kapten kapal Titanic pada waktu pelayaran perdana sampai tenggelamnya. Nah sejarah mencatat saudara, ketika Titanic itu sebelum menabrak gunung es yang menenggelamkannya saudara, Titanic itu kapten ini khususnya sudah mendapatkan peringatan tentang adanya iceberg itu atau gunung es itu 5 kali saudara. Bayangkan. Dan salah satunya itu dari kapal Karpathia yang akhirnya menolong Titanic itu. Siapa yang memberikan peringatan ini? Satu lembaga pelayaran yang memang sudah mengenal jalur itu. Jadi memang sudah diketahui di jalur itu ada iceberg. Ada gunung es yang kalau kamu nggak hati-hati atau hindari sajalah. Nah, tapi Kapten Smith itu justru bilang tidak. Kita tambah kecepatan supaya kita tiba lebih awal dan itu bagus untuk publikasi pelayaran perdana kita. Dan akhirnya inilah yang terjadi saudara. Coba kalau Kapten Smith pada waktu itu dia mengindahkan peringatan itu saudara. Tentu Jack and Rose itu masih hidup saudara ya. Kasihan mereka. Ya saya menyesal sekali. Waduh saudara, kita nonton Titanic ini udah berulang. Tapi pas adegan si Jacknya ini,
Akhirnya kelelep gini saudara. Nggak istri saya, nggak anak saya. Tiba-tiba saya lagi nonton anteng-anteng gini ada. Lapo? Kesian tenggelam. Loh, nangis sob. Berdoa nggak nangis. Giliran ngeliat Jack tenggelam nangis gitu loh ya. Nah, tapi ini satu contoh simpel saudara. Kalau kita menolak akan sesuatu yang merupakan pengenalan, waduh, kita bisa binasa, saudara. Dan firman inilah, saudara, adalah kunci pengenalan kita akan Tuhan. Saya tutup di sini, saudara, Daniel pasal 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, keadaan tidak semakin mudah, tetapi saudara, firman Tuhan katakan, dengan cara kita mengenal Tuhan, kita nggak jadi gampang kecewa. Kita nggak jadi gampang tergoda untuk akhirnya kita menyimpang dari kebenaran firman. Saudara, orang murtad itu saudara, bukan ucuk-ucuk murtad ninggalin Tuhan. Enggak. Diawali dengan dia pada awalnya berulang kali saudara. Dia karena tidak mengenal Tuhan, dia akhirnya melakukan firman itu dengan tidak benar saudara. Nah, tapi firman Tuhan katakan kalau kita menjadi umat yang mengenal Allah, dikatakan kita tetap kuat dan bahkan kita akan bertindak. Saudara, jadilah jemaat yang mengenal Tuhan dalam hidup kita. Sesederhana apapun gereja kita. Saudara, nanti suatu saat ya, dulu sering sekali ibadah itu sampai depan sini saudara. Sering kali Bapak Gembala itu kalau ibadah sore terutama saudara tuh ya, sampai duduk-duduk di sini. Dulu tuh ada pelayanan choir udah nggak bisa turun, nggak ada kursi. Kita pemusik ya pasti di sini saudara. Ya, nanti kalau kita menjadi jemaat yang mengenal Tuhan, tempat ini pun saudara penuh dengan jiwa-jiwa saudara. Ya, puji nama Tuhan. Baik saudara, inilah kebenaran firman. Saya kembalikan pada Ibu Gembala untuk boleh menutup firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama saudara. Kita angkat satu pujian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Apa tuh awalnya? Bila aku buka mataku bilang, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri keselamatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi
Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jemaat saja, dan ku ingin mengenalmu. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu. Haleluya, Yesus. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita mau mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi, sampai kita boleh menikmati, haleluya, semua apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ku ada untuk menjadi sekali lagi naikkan pujian ini, dan ku ingin mengenalmu. Haleluya, mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin, amin, Yesus. Tiada kasih yang melebihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita menyembah sejenak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami ingin menjadi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mungkin selama ini kami hanya sekedar tahu Engkau Tuhan, tapi kami tidak mengenal pribadi-Mu, sehingga kami tidak mengalami pengalaman yang indah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biar di pagi hari ini setiap kami yang ada, kami mau mengerti Engkau Tuhan, kami mau mengenal
mengenal Engkau, kau mau lebih dan lebih dalam lagi mengalami pengalaman pribadi denganmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sesungguhnya Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, kami rindu untuk mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Mungkin selama pengiringan kami terlalu sedikit, bahkan kami tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Engkau, pertolongan-pertolongan Tuhan. Mungkin karena kami kurang mengenal Engkau. Hanya kami sekedar tahu siapa Engkau Tuhan. Tapi di pagi hari ini kami sadar dan kami mau belajar untuk mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui apa yang kami dengar dan kami baca. Sehingga pengalaman yang indah akan kami boleh alami bersama-sama. Dialami oleh setiap kami yang ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, Tuhan terus pakai dan urapi dengan urapan Allah yang baru. Terima kasih Tuhan, saatnya pagi ini kami akan menabur kembali. Tuhan berkati setiap tangan-tangannya memberikannya dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan menabur bersama-sama. Kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa Paskah kita tinggal beberapa hari lagi. Mari kita menabur dan memberi persembahan Paskah kita melalui amplop sukarela. Ya, masih ada kekurangan cukup banyak ya di persembahan kita, ada kurang lebih 23 juta untuk kekurangan dana kita. Tapi kami percaya pagi ini setiap kita akan menabur bersama-sama melalui amplop sukarela sehingga segera kita bisa menutup kekurangan-kekurangan kita. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhanlah terangku dan keselamatan. Mazmurku. Sorry. Yes, benar. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita lanjut kepada pengumuman untuk pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, kita akan saksikan dulu tayangan video yang telah diambil oleh teman-teman si acara ya dari pasca kita. Tuhan memberkati. Halo, iya Bu. Halo, nanti malam bimbingan ya, jangan sampai telat. Nanti Ibu kurangi nilainya. Oh iya Bu. I ain't gonna let no clouds get in my way. The only road I'm walking is the one I pick. Catch me sitting in the sun, no top of shade. Halo, bilang telat. This is the day that the Lord has made. And I ain't gonna let it slip away. I'm gonna be joyful. Yes I am, yes I am. I'm gonna be joyful. Today, I'm gonna be joyful. Ooh, I'm gonna be joyful. I got that feeling that you get when you get new kicks. Bell ringing on the last day of singing, yeah. High fiving everybody. Halo Bu, maaf ya Bu saya telat. Oh iya nggak apa-apa, hari ini gue ada acara mendadak, kita bimbingan besok ya. Masalah nilai nanti tergantung. Oh, iya Bu, makasih banyak ya Bu. Puji Tuhan. This is the day that the Lord has Dia hanya sejauh doa. Oleh sebab itu dimanapun dan kapanpun berdoalah, karena Dia adalah Sang Penebus kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir di perayaan Paskah yang akan diadakan tanggal 7 April di Gedung Sasana Budaya pukul 5 sore. Oleh sebab itu kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu Saudara untuk membawa kado yang minimal harga 25.000 dan dibungkus dengan kertas coklat. Tapi kami mohon tidak berupa makanan. Dan itu saja informasi dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. down in my heart, down in my heart. I got the joy down in my heart. Today. Puji Tuhan. Terima kasih untuk video yang telah ditayangkan minggu lalu tentang mari kita memuji Tuhan. Hari ini videonya tentang mari kita berdoa. Ya, dalam doa itu pasti ada jawaban dari Tuhan dan dalam doa pasti ada pertolongan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk pekerjaan Tuhan sepanjang ibadah Paskah dulu ya, ibadah Paskah kita akan diadakan tanggal 7 April hari Jumat. Tinggal beberapa hari lagi saudara-saudara dan hari Minggu kita akan kembali juga merayakan kebangkitan ya, kebangkitan Tuhan. Jam ibadah 5 kali ya, jam 5, jam 7, jam 9, 11, 5 sore dan jam 7 malam. Akan disertai dengan perjamuan kudus ya untuk tanggal 9. Pada tanggal 2 perjamuan kudusnya dialihkan di tanggal 9 karena tanggal 2 itu minggu yang pertama. Kemudian untuk tanggal 9 itu juga akan diadakan baptisan air bagi Bapak Ibu dan Saudara barangkali tergerak sudah mulai mempersiapkan diri untuk baptisan air. Saudara bisa mendaftarkan diri kepada Om Roy Kekowal dan akan diadakan pada tanggal 9 di siang hari 9 April ya, dan tanggal 3 akan ada pembekalan bagi saudara-saudara yang mendaftarkan diri untuk baptisan air itu ya di gereja di lantai 2 atau di lantai 1, kita lihat saja nanti berapa yang akan baptis dan dimulaikan jam 6 sore tanggal 3 itu ya, puji Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan untuk hari Selasa ada kelompok sel seperti biasa ya, di beberapa tempat saudara bisa melihat di grup GBDI Gloria. Dan hari Rabu itu karena Rabu yang kelima akan diisi oleh latihan dari teman-teman pelayan untuk acara Paskah kita nanti. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 sore di tempat ini. Bagi saudara yang banyak anak-anak muda ini, datanglah, bergabunglah dalam ibadah pemuda di tempat ini ya, jam 6 sore. Dan hari Jumat ada doa dan puasa jam 6, dan hari Minggu kita bertemu kembali dalam ibadah raya. Hari Sabtu tidak ada keluarga muda 2 minggu sekali, dan hari Sabtu kemarin
Saya melihat cukup banyak yang hadir di keluarga muda. Jadi saya berharap keluarga-keluarga muda lain yang belum bergabung, ayo bergabung juga dalam komunitas keluarga muda. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya rasa itu saja hubungan dari kami. Mari, iya ada satu lagi saudara-saudara ya. Jadi dimohon kepada seluruh jemaat seperti tahun-tahun sebelumnya juga gereja kita terbiasa ya untuk membawa telur Paskah ke rumah Tuhan ini mulai dari hari ini sampai ditunggu batas terakhir tanggal 8 April hari Sabtu. Karena tanggal 8 malamnya itu akan direbus. Jadi saudara jangan bawa telur rebus ya. Kalau saudara bawa telur rebus ke pastori, nanti saya yang akan masak untuk telur Bali ya. Jadi dimakan sama-sama. Tapi telur mentah ya, telur ayam mentah, bukan telur puyuh. Terlalu kecil nanti kalau dikasihkan, kasihan ya. Jadi telur ayam mentah dibawa ke pastori ya, ke gereja, nanti dikumpulkan bersama-sama dan hari Minggu kita akan bagikan lagi kepada saudara sudah matang ya, sudah masak dan akan ditemani dengan teman-teman yang lainnya ya. Saya nggak tahu deh nanti apa seksi konsumsi yang akan menyiapkan untuk saudara dan dari saudara untuk saudara dan kita nikmati bersama-sama ya, itu saja. Dan sekali lagi untuk tukar kado ya, tukar kado di acara Paskah hari Jumat itu belum pernah dilakukan oleh gereja kita, mungkin ini baru kali pertama. Jadi mari kita antusias untuk menyambut acara ini ya. Jadi saudara bisa membawa kado senilai minimal 25.000, tidak berupa makanan, tidak berupa sembako ya. Jangan bawa gula dibungkus ya, atau bawa apa gitu ya, tepung dibungkus, jangan saudara-saudara ya, nanti ambiar ya. Bawalah barang yang berguna ya, minimal 25.000 dibungkus dengan kertas coklat, dibawa ke acara Paskah kita nanti ya. Dan saudara-saudara nanti juga akan ada acara apa namanya, hal-hal yang masih menghambat kehidupan kita untuk bertumbuh saudara-saudara ya. Mungkin masih ada dosa-dosa yang belum kita akui, nanti saudara akan tuliskan di kertas ya, dibawa ke acara hari Jumat itu, nanti akan didoakan bersama-sama ya. Jadi saudara mulai memikirkan dan merenungkan hal ini, itu saja. Nah untuk saudara yang tidak membawa kado, jangan pulang minta kado ya. Jadi hanya yang membawa kado saja yang akan pulang dengan membawa kado kembali ya, bukan kadonya sendiri tapi sudah ditukar ya, puji Tuhan. Itu saja, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berjabat tangan ya, kita mengucapkan atau bersalaman ya, salam begini mau tangan juga boleh. Kita sudah tidak distancing lagi ya, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Dan yang terakhir, Kota Padang kotanya rendang. Makan pisang, jangan lupa buang kulitnya. Ya. Datang ibadah, hatimu pasti senang. Ya, jawaban doa itu Tuhan pasti yang punya. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua untuk tetap ibadah di dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah kami di pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Baik rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka. Bahkan mereka yang masih sekolah, masih kuliah, studi. Tuhan memberkati mereka semua. Pagi ini kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan jalan buat mereka. Dan pertolongan Tuhan pasti ada. Mujizat Tuhan pasti ada. Karena kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Lindungi perjalanan mereka pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Bertemu kembali pada hari-hari di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Mari angkat tangan kita ke surga. Sudah dikasih Tuhan, tiba saatnya. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di dalam surga. Kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, dan penyertaan Allah Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus